Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah. Nah, materi sekarang kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, coba kalian perhatikan. Di sana ada tanggal-tanggal yang penting yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, tanggal 15 Agustus 1945. Tanggal ini merupakan tanggal yang penting karena pada tanggal tersebut Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Selanjutnya, tanggal 16 Agustus 1945. Ada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok, dan yang kedua adalah peristiwa penyusunan naskah proklamasi yang dilaksanakan di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Dan tentunya tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945, ada peristiwa yang menjadi sebuah latar belakangnya. Tentu saja, hal ini dikarenakan Jepang menyatakan kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ada dua buah peristiwa yang menyebabkan Kaisar Hirohito memutuskan untuk menyerah, yakni dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945 dibom atom oleh Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan kehancuran infrastruktur di negara Jepang. Bukan hanya infrastruktur, namun banyak korban jiwa masyarakat sipil yang diakibatkan dari peristiwa tersebut. Untuk merealisasikan menyerahnya Jepang kepada sekutu, tanggal 2 September 1945, Jepang dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu menandatangani penyerahan kekuasaan kepada sekutu di kapal USS Missouri. Wakil dari sekutu adalah Jenderal Douglas MacArthur. Jepang pernah mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan janji tersebut. Untuk merealisasikannya, tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Zunbi Kosakai. Badan ini disahkan tanggal 29 April 1945. Kemudian, BPUPKI diganti oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diundang oleh Marsekal Terauchi ke markas besar Angkatan Bersenjata Jepang di kawasan Asia Tenggara, yaitu Dalat, Vietnam. Tujuannya adalah untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Jepang merencanakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Di tanah air, ketika ketiga tokoh tersebut sedang berada di Dalat, Sultan Syahrir mendengar berita yang disiarkan oleh radio BBC.
yakni tentang kemungkinan Jepang akan menyerah. Informasi tersebut diterima pada tanggal 10 Agustus 1945. 2 hari kemudian, setelah Syahrir mendengar informasi tentang kemungkinan Jepang akan menyerah, tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat kembali ke tanah air. Kemudian mereka mengabarkan bila Jepang akan segera memberikan kemerdekaannya. Maka karena itu, melalui PPKI, Soekarno dan Hatta mempersiapkan untuk segera melaksanakan sidang PPKI. Nah, golongan pemuda mendengar kabar tentang wacana sidang PPKI yang akan dilaksanakan, yakni pada tanggal 14 Agustus 1945. Informasi tersebut diterima oleh golongan pemuda. Kemudian, tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa tanggal 15 Agustus 1945 benar-benar sangat penting bagi Indonesia. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan pemimpin Indonesia mendengar informasi tersebut, maka Soekarno, Hatta, dan Ahmad Sumbardjo memastikan kebenaran berita tersebut. Kemudian Soekarno dan Hatta mengumumkan akan mengadakan pertemuan PPKI yang akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi tentang Jepang menyerah kepada sekutu tentunya memunculkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda tentang bagaimana proklamasi akan dilaksanakan. Golongan tua memiliki pertimbangan. Pertama, kepastian Jepang kalah dan menyerah pada sekutu harus dipastikan terlebih dahulu. Kemudian, proklamasi harus dilaksanakan dalam wadah PPKI. Sedangkan golongan pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan keinginan rakyat, bukan atas usul dan persetujuan Jepang. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh golongan muda yang dimotori oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengumpulkan para pemuda di markas pemuda di Menteng Raya untuk melaporkan perkembangan terbaru dan menginformasikan tentang janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang. Pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 Agustus 1945, pada malam harinya pukul 20 waktu Indonesia Barat, Hairul Saleh menggelar rapat di laboratorium mikrobiologi. Hasil dari pertemuan tersebut adalah mendesak supaya Soekarno dan Hatta untuk melepaskan ikatan dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Kemudian mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Untuk mengkomunikasikan hasil rapat yang telah dilakukan oleh golongan pemuda, maka Darwis dan Wikana diutus untuk menyampaikan keinginan para pemuda tersebut dengan cara menemui Soekarno dan Hatta. Ketika mereka menyampaikan hasil dari pertemuan pemuda dan menyampaikan keinginan dari golongan pemuda, Soekarno dan Hatta menolak ide tersebut. Setelah itu, maka diadakanlah rapat di Jalan Cikini nomor 71. Diputuskanlah Soekarno dan Hatta akan dibawa keluar kota Jakarta. Tujuannya supaya
dijauhkan dari pengaruh Jepang. Pada akhirnya, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh. Mereka diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang. Tanggal 16 Agustus 1945, anggota PPKI siap untuk mengikuti rapat PPKI yang sudah ditentukan. Namun, gagal karena Soekarno dan Hatta sebagai pimpinan PPKI tidak hadir, bahkan tidak ada di Jakarta. Kemudian, Mr. Ahmad Soebardjo mencari tahu keberadaan kedua tokoh ini. Ternyata Soekarno dan Hatta ada di Rengas Dengklok, Karawang. Untuk itu, Mr. Ahmad Soebardjo menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Namun sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan kelompok pemuda. Ahmad Soebardjo menjanjikan keinginan dari kelompok pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia akan segera direalisasikan. Dengan syarat kedua tokoh tersebut yakni Soekarno dan Hatta harus kembali ke Jakarta terlebih dahulu. Setelah Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Dengklok, malam harinya setiba di Jakarta, Soekarno dan Hatta dengan diantar oleh Laksamana Muda Maeda, datang ke kediaman Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, yaitu Kepala Pemerintahan Militer Jepang atau Gunseikan. Namun kedatangan Soekarno dan Hatta ditolak. Yamamoto memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan Soekarno dan Hatta. Mayor Jenderal Nishimura mengabarkan bila pemerintahan Jepang di Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan karena mereka terikat oleh perjanjian kapitulasi yang mensyaratkan bila Jepang harus menjaga status quo semua negara yang didudukinya termasuk Indonesia. Informasi tersebut disikapi oleh Soekarno dan Hatta dengan segera merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Naskah tersebut dirumuskan oleh Insinyur Soekarno sebagai penulis, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo sebagai tim penyusun kalimat, dan Sayuti Melik sebagai pengetik naskah. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi yang sudah disusun dengan mesin tik pinjaman dari konsulat Jerman. Coba perhatikan, di sana ada gambar tulisan tangan Soekarno ketika menyusun naskah proklamasi dan hasil ketikan Sayuti Melik. Ketika draft naskah sudah diketik, maka naskah tersebut ditandatangan oleh Soekarno dan Hatta dengan atas nama Bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada hari Jumat pukul 10 pagi, naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Peristiwa tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional. Kemudian dikibarkan juga bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Kemudian dikibarkan oleh Sodanco Suhud dan Latif Hendraningrat. Dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada makna yang terkandung di dalamnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Kemudian Indonesia
bisa terlepas dari belenggu penjajahan dan negara Republik Indonesia lahir. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita harus tahu bagaimana caranya informasi kemerdekaan itu menyebar. Kemudian, bagaimana sambutan dan dukungan dari bangsa Indonesia. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk membentuk alat-alat kelengkapan negara yang tentunya diikuti dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera disebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga kepada masyarakat dunia. Maka, salinan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Syafruddin, wartawan kantor berita Domei. Sekarang kantor berita Domei bernama Antara. Salinan naskah tersebut disampaikan kepada Kepala Hosokanri Kyoku atau Pusat Jawatan Radio, sekarang RRI, yakni Waidan B. Palenewan. Setelah menerima salinan naskah, Waidan B. Palenewan memerintahkan operator radio, yakni Ephus, untuk menyiarkan berita tersebut. Siaran dilakukan oleh 3 penyiar, yaitu Yusuf Pronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Berita proklamasi tersebut disiarkan 3 kali berturut-turut. Selain melalui radio, informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui surat kabar, salah satunya oleh Surat Kabar Harian Suara Asia. Nah, di sini ada 3 tokoh wartawan yang penting untuk proses penyebaran informasi tersebut, yaitu Sayuti Melik, BM Diah, dan Sumanang. Kemudian, penyebaran informasi tentang proklamasi pun digunakan media pamflet, poster, kemudian coretan-coretan di gerbong kereta api dan dinding-dinding kota, termasuk disebarkan langsung oleh para utusan yang menghadiri sidang PPKI, yaitu Teguh Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Bali, dan AA Hamidan dari Kalimantan. Ketika mereka kembali ke daerahnya, informasi tersebut kemudian dengan segera disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, bagaimana reaksi dari bangsa Indonesia ketika mendengar informasi bila Indonesia sudah merdeka? Tentunya disambut dengan positif. Bahkan rakyat sangat mendukung terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu bisa dibuktikan dengan Komite Aksi, yang merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia BARA, Barisan Buruh Indonesia BBI, dan masih banyak yang lain, mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat nomor 1 tanggal 2 September tahun 1945. Kemudian dukungan pun muncul dari pimpinan Karesidenan, termasuk pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menyatakan bila Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari Republik Indonesia. Kemudian juga peristiwa lapangan Ikada. Di sini rakyat berkumpul di lapangan Ikada untuk menyatakan bila mereka mendukung terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain reaksi langsung dan spontan dari rakyat yang merupakan bentuk dukungan terhadap proklamasi, pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang
menjadi hal yang terjadi setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti di Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Sumatera Selatan, Semarang, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumbawa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, meskipun merupakan puncak dari cita-cita dan keinginan dari bangsa Indonesia, bukan berarti tugas dari bangsa Indonesia sudah selesai, karena negara Republik Indonesia secara utuh belum terbentuk. Mengapa demikian? Karena Indonesia ketika tanggal 17 Agustus 1945 belum memiliki pemerintahan. Sedangkan syarat sah terbentuknya negara minimalnya harus memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Wilayah, 2. Rakyat, 3 adalah pemerintahan. Nah, Indonesia baru memenuhi 2 syarat, yaitu wilayah dan rakyat. Oleh karenanya, dengan segera dibentuklah alat kelengkapan negara melalui sidang PPKI 1, sidang PPKI 2, dan sidang PPKI 3. Ketiga sidang tersebut dilakukan secara estafet. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan hasilnya mensahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden secara aklamasi. Yang ketiga, untuk sementara waktu, tugas presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, terdapat beberapa perubahan. Yang pertama, kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. 2. Isi alinea keempat. Alinea keempat dengan anak kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dengan alna kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diubah menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum disahkan. Selanjutnya, sidang PPKI kedua yang diselenggarakan tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya menetapkan wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi, yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Hasil sidang kedua ini menetapkan juga 12 kementerian yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Setelah sidang yang kedua, kemudian PPKI melanjutkan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI ketiga ada 3,
Yang pertama, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, coba kalian perhatikan peta 8 provinsi awal hasil sidang PPKI yang kedua. Di sini ada 8 provinsi. 1. Provinsi Sumatera dengan gubernurnya adalah Mr. Tengku Muhammad Hasan. Jawa Barat, gubernurnya Mas Sutarjo Kertohadikusumo. Provinsi Jawa Tengah, gubernurnya adalah Raden Panji Suroso. Provinsi Jawa Timur, gubernurnya adalah RMT Aryo Suryo. Provinsi Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. Provinsi Maluku, Mr. Yohanes Latuharhari. Provinsi Sulawesi, Dr. GSS Yakob Ratulangi. Dan Provinsi Borneo, yaitu Insinyur Haji Raden Muhammad Nur. Tanggal 2 September 1945, Kabinet pertama Republik Indonesia dilantik di Hotel Miyako atau sekarang bernama Hotel Des Indes. Di tempat tersebut dilantik 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 2 pejabat negara. Menurut hasil sidang PPKI 1, 2, dan 3, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensil. Namun berubah pada tanggal 12 September sampai dengan 14 November 1945. Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem parlementer. Hal ini dilatar belakangi karena adanya petisi yang diajukan oleh Sultan Syahrir. Petisi tersebut mendesak adanya perubahan sistem pemerintahan. Syahrir berpikir sistem pemerintahan parlementer lebih cocok untuk Indonesia daripada presidensil. Hal ini dikarenakan kekuasaan presiden terlalu besar. Terbukti dengan dideklarasikannya PNI sebagai partai tunggal tanggal 22 Agustus 1945. Syahrir berpendapat partai tunggal tersebut akan menjadi alat kontrol penguasa terhadap suara-suara kritis di dalam masyarakat yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Untuk mensikapinya, KNIP mengadakan sidang pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 1945. Untuk mewujudkan idenya, Syahrir melemparkan ide. Yang pertama adalah lembaga legislatif atau parlemen harus diperkuat. Hanya saja Indonesia belum memiliki DPR maupun MPR. Oleh karenanya, Syahrir mendorong KNIP meningkatkan fungsinya menjadi badan legislatif. Selain itu, Syahrir pun melemparkan ide untuk mendorong pembentukan partai-partai politik. Nah, ide Syahrir tersebut kemudian mengakibatkan sidang KNIP berjalan gaduh karena banyak perdebatan di dalamnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka keluarlah maklumat Wakil Presiden nomor X
tanggal 16 Oktober tahun 1945. Hasil sidang menyatakan bila KNIP berubah kedudukan, tugas, dan wewenangnya yang asalnya menjadi pembantu atau penasihat presiden berubah menjadi lembaga legislatif yang berhak menetapkan GBHN. Artinya, Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 ini pada akhirnya membatasi kekuasaan presiden. Dan presiden kedudukannya hanya sebagai lembaga eksekutif saja. Ide dan usulan Syahrir untuk mendorong pembentukan partai-partai politik mendorong dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor 3 tanggal 3 November tahun 1945. Maklumat pemerintah itu mendorong munculnya partai politik. Terdapat 10 partai politik yang berdiri akibat munculnya Maklumat Pemerintah Nomor 3 tanggal 3 November tahun 1945. Ke-10 partai politik itu diantaranya 1. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. 2. PKI, Partai Komunis Indonesia. 3. PRJ, Partai Rakyat Jelata. Kemudian Parsi, Partai Sosialis Indonesia. Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Paras, Partai Rakyat Sosialis. PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia. Permai, Persatuan Rakyat Marhaen. Dan PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Tanggal 11 November 1945, KNIP yang kedudukannya sudah menjadi lembaga legislatif mengusulkan agar para menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat atau KNIP. Maka tanggal 14 November 1945, usulan KNIP disetujui. Maka mulai dari tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri dan sistem pemerintahan berubah dari sistem pemerintahan presidensil ke sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensil pernah diterapkan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dengan periode tanggal 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Kemudian tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan 20 Agustus 1949. Sebelumnya kabinet presidensil ini pernah diubah dengan diterapkannya sistem pemerintahan parlementer, yakni pada tanggal 14 November 1945 sampai dengan 29 Januari 1948. Selain itu, pernah juga dibentuk kabinet darurat oleh PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, pada tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. PDRI ini dibentuk dikarenakan Belanda melakukan agresi militer Belanda II
dan menangkap para pimpinan negara dan mengasingkannya. Nah, kemudian sebelum terjadi penangkapan, Presiden mengeluarkan surat perintah darurat supaya pemerintahan Republik Indonesia tetap ada dan dibentuklah yang namanya PDIP.